Sama-sama kita angkat tinggi. Kita akan baca di bahasa Indonesia sama-sama. 1, 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang Alkitab katakan saya dapat menjadi. Saya dapat melakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat melakukan. Saya dapat memiliki apa yang Alkitab katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakannya, saya mempercayainya, saya menerimanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ini kembali lagi di penghujung daripada tahun yang 2024 dan kita masuk sebentar lagi dalam 2 hari kita dengar bahwa masuk ke tahun 2025. Amin. Dan ini ibadah sore yang terakhir juga dalam tahun ini. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan kita sudah dengar tadi firman yang sangat luar biasa juga untuk mempersiapkan kita masuk ke tahun yang baru. Dengan hati yang bersyukur selalu kepada Tuhan. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh gembala kita. Supaya kita memiliki hati yang luar biasa. Sehingga kita mengizinkan Tuhan untuk mengintrospeksi. Bagian-bagian hidupan kita yang kita harus ubahkan. Yang kita harus izinkan Tuhan bekerja. Yang kita harus, ada langkah-langkah yang kita harus ambil juga. Jika ada tidak pengampunan, mari kita mengampuni. Amin. Jika ada kebencian, mari kita ubah dengan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Karena kita sembah Allah yang hidup. Amin. Yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. So mari kita akan mulai khotbahnya. Terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini kesempatan untuk membawa atau firman dan saya lagi pikirkan apa yang harus dibawakan dan ini yang terkesan bagi saya dan saya mau sampaikan bagi saudara dengan judul hari ini adalah FOMO. F-O-M-O. FOMO. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah dengar, ada yang bingung apa, tapi di situ ada tulisannya. Di bahasa Inggris berkata fear of missing out. Atau bahasa Indonesia takut merasa tertinggal. Takut merasa tertinggal atau kehilangan. Atau sesuatu yang sering, sebenarnya kata ini udah mulai dari tahun 2019, ada yang berkata seperti itu. Bahkan ada yang bilang dari jauh sebelumnya, dari 2014, ada yang berkata 2004. Tapi inti daripada itu, udah ada kata itu. Apa sih sebenarnya FOMO atau fear of missing out? Berapa banyak dari saudara kita pernah kadang-kadang merasakan perasaan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di tempat lain. Dan akhirnya kita kelewatan saudara. Kita hidup di dunia yang sangat terhubung, dunia yang penuh dengan highlight daripada Instagram dan kesempurnaan di Facebook. Dunia berteriak FOMO, takut ketinggalan. Tapi dari saya di sini untuk beritahu kepada saudara, teman-teman bahwa ada ketakutan yang jauh lebih besar. Ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada melewatkan tren terbaru, konser terbaik, atau liburan yang sempurna. Takut kehilangan pesta atau promosi, hubungan yang sempurna. Ancaman itu adalah rasa takut kehilangan Tuhan. Kalau kita lihat slide berikutnya, di sini ada beberapa kata yang saya bisa sama-sama kita bisa baca. Kita tidak rela ketinggalan, kehilangan atau kelewatan apa yang dunia tawarkan, tetapi kita rela kelewatan, kehilangan dan ketinggalan apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Fear of missing out adalah sesuatu yang nyata. Yang sering kali kita lihat di Instagram kita atau di Facebook kita nggak mau ketinggalan. Ada liburan yang luar biasa, kita nggak mau ketinggalan, kita mau juga. Ada yang pakai baju seperti ini, kita mau juga. Ada yang sepatu seperti ini, kita mau juga. Kita tidak mau ketinggalan dengan tren yang sedang ada. Kita nggak mau kehilangan momen itu. Kita nggak mau kehilangan dengan kesempatan itu. We don't want to lose out on the world's best. Apa yang dunia memberikan pada kita. Tapi kita fine-fine aja kalau ketinggalan atau kehilangan atau kelewatan God's best dalam kehidupan kita. Nah, itu jadi masalah saudara. Fear of missing out ini adalah sesuatu yang menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Kita ingin mengetahui sesuatu, ingin melihat sesuatu, mengalami sesuatu, mencapai sesuatu untuk berada bersama dengan seseorang. Ini adalah motivasi di balik pernyataan live life to the fullest.
Maksimalkan kehidupan kita. We only live once. Live life to the fullest. Kita tidak ingin ketinggalan hal itu, saudara. Apa yang orang lain pikirkan tentang saya lebih penting daripada apa yang saya pikirkan tentang diri saya sendiri. Itu yang ada tren dalam pikiran mereka. Apa yang orang lain pikirkan tentang saya lebih penting daripada apa yang Tuhan pikirkan tentang saya juga. Yang penting apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Oleh sebab itu kita terdorong dengan stigma ini, dengan FOMO ini untuk sampai jangan kita ketinggalan momen itu atau tren itu. Karena kalau kita ketinggalan, akhirnya apa kata dunia? Apa kata orang lain? Kita mau jadi orang yang terpopuler. Kita mau menjadi influencer, kita mau jadi orang yang viral dengan perbuatan kita, kita nggak mau ketinggalan. Dan setiap hari kita cek Instagram kita flip sini, flip situ, tapi kita lupa flip Alkitab kita. Kita lebih pentingkan Facebook kita daripada Facebook, yaitu firman Tuhan. Dan itu yang menjadi masalah, saudara, yang kita harus get up or arise from it. Ada banyak hal kalau kita lihat, kita ketinggalan, kita kehilangan, kita kelewatan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita dalam tahun ini. Karena apa? Karena kita kejar apa yang kita mau. Itu adalah pengalaman universal dalam kondisi manusia. Dan ponsel kita tidak membuat situasi menjadi lebih mudah. Media sosial adalah penyegaran yang konstan dari perbandingan kita dengan orang lain. Dan recharge rasa ketinggalan. So mari kita lihat, kita masuk lebih dalam lagi apa sih dari FOMO. Kita lihat definisi daripada FOMO. FOMO atau definisi daripada FOMO dari Oxford Dictionary adalah kecemasan bahwa suatu peristiwa yang menarik atau menyenangkan mungkin terjadi di tempat lain. Seringkali ditimbulkan oleh postingan yang terlihat di situs web atau social media. Atau dalam kata lain, the Urban Dictionary juga bicara mengenai FOMO itu adalah kecemasan yang berlebihan karena adanya potensi hal-hal yang dapat terjadi. Kecemasan berlebihan, anxiety, tentang apa, saudara? Karena adanya potensi hal-hal yang dapat terjadi. Kalau kita lihat sebenarnya, FOMO tadi saya berkata, ada yang berkata 2019, ada yang 2014, ada yang 2004. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya asal-usul dari FOMO ada dari Alkitab, saudara. Dari kitab Kejadian. Mari kita lihat, saudara, tempat lahirnya FOMO ada di buku Kejadian. Asal-usul FOMO. Akarnya adalah keyakinan bahwa ada hal lain selain Tuhan atau janji-janjinya yang memegang kunci kebahagiaan. FOMO lah yang mencengkram hati Adam dan Hawa dan menjerumuskan dunia ke dalam dosa. Mereka secara keliru percaya bahwa memiliki sesuatu yang bukan milik mereka. Dalam hal ini menjadi seperti Allah. Sebenarnya akan memuaskan kerinduan yang mendalam di dalam hati. Adam dan Hawa adalah korban awal dari FOMO. Setan mempermainkan kecenderungan alamiah manusia ingin menjadi tahu dan menyindir bahwa Tuhan menahan mereka dengan tidak mengizinkan mereka makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan salah satu alasan mengapa FOMO begitu efektif bagi manusia adalah karena sifat kedagingan kita terus-menerus berusaha meyakinkan kita bahwa ada hal-hal selain Tuhan dan jalannya yang dapat memuaskan kita. Itu yang coba iblis meyakinkan kepada Hawa bahwa ada hal lain yang kamu ketinggalan nih. Ada yang kamu kehilangan nih. Tuhan tidak mau kamu menjadi seperti dia supaya kamu mengetahui tentang yang baik dengan yang jahat dan segala sesuatunya. Dan akhirnya itu mulailah, saudara, fear of missing out di Hawa. Aku gak mau dong ketinggalan. Aku gak mau dong kehilangan atau kelewatan momen itu atau hal itu. Karena dia rasa bahwa di luar di sana ada hal yang Tuhan menahan mereka untuk mendapatkan yang terbaik. Padahal Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kita mendapatkan pekerjaan yang tepat, menemukan pasangan yang tepat, memiliki cukup uang, menurunkan berat badan 10 kg, lebih sukses dari teman-teman kita, memasukkan anak-anak kita ke sekolah yang tepat, dan sebagainya. Maka kita akan bahagia. Kita rasa seperti itu, saudara.
Dan tidak satu pun dari hal itu yang salah. Gak ada yang salah dari situ semuanya saudara. Tapi apa yang mendorong kita untuk sering mencarinya bisa jadi salah. Apa yang menjadi motivasinya, apa yang menjadi akar dari semuanya itu bisa jadi salah saudara. FOMO adalah ketakutan manusia dari zaman purba. Ketakutan pertama yang muncul dalam hati ketika seekor ular berbicara dengan lembut tentang kesempatan satu kali yang terbukti terlalu bagus untuk dilewatkan. Makanlah dari buah pohon terlarang itu, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Itu di Kejadian 3 kita bisa lihat di ayat yang kelima. Apalagi yang Hawa dan atau Adam inginkan, melepaskan diri dari status sebagai makhluk ciptaan, jadi bos sendiri, pertahankan kemerdekaan sendiri, tentukan kebenaran sendiri, menjadi maha tahu, menyimpan semua kemuliaan untuk diri sendiri, menjadi dewa dan dewi. Siapa yang bisa menolak saudara kesempatan yang tak tertahankan untuk menjadi seperti dewa hanya dengan satu gigitan? Tapi itu adalah palsu saudara. Itu adalah tipu daya. Itu adalah upaya setan untuk melengsarkan Tuhan dengan memutarbalikkan kata-kata menjadi pemberontakan oleh makhluk-makhluk kesayangan Tuhan. Dengan kata lain saudara, FOMO adalah taktik pertama iblis untuk menyabotase hubungan Tuhan dan manusia. Saya ulangi lagi saudara. FOMO adalah taktik pertama iblis untuk menyabotase hubungan Tuhan dan manusia. Dan itu berhasil. Dan sampai sekarang pun itu masih berhasil. Iblis akan pakai cara apapun juga saudara supaya fokus kita rubah daripada Tuhan. Untuk menunjukkan pada kita bahwa di luar ada banyak hal, kesenangan dan kesukaan yang Tuhan sedang menahan daripada kita. Tapi itu adalah tipu daya. Dan kemarin juga waktu Paul bicara mengenai satu ayat saudara di Matius 24 ayat yang keempat, bahwa jangan sampai ada orang yang menipu daya kita. Atau menyesatkan kita saudara. Karena itu akan terjadi saudara. Dan itu terbukti terjadi pada Adam dan Hawa. Disesatkan saudara. Setiap hari orang-orang berdosa masih digerakkan oleh janji-janji kosong untuk mencapai satu tingkat kemandirian di mana Tuhan akhirnya tidak diperlukan lagi. Dan itu yang diajarkan oleh New Age. Kitalah Tuhan, kita gak butuh Tuhan lagi. Segala sesuatu yang kita inginkan, kita bisa menariknya kepada diri kita. Itulah postmodernism saudara. Yang sedang terjadi dalam dunia, bahwa kitalah Tuhan-Tuhan itu, kitalah dewa-dewa itu. Kita gak perlu adanya Tuhan yang lain. Kitalah Tuhan itu. Kita yang memiliki kuasa itu. Kebenaran yang ditipu daya. Sampai akhirnya kita percaya karena kita rindukan hal itu. Fear of missing out. Mari kita lihat contoh-contoh lain yang bentuk-bentuk lain daripada FOMO. Perumpamaan tentang talenta, kalau kita tahu sudah di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tuannya mempercayakan hamba-hambanya dengan jumlah talenta yang berbeda. Dan mereka yang dengan tekun menggunakan apa yang mereka miliki diberi upah. Namun ada hamba-hamba yang mengubur talenta yang dimilikinya saudara. Karena takut kehilangan atau gagal saudara. Kehilangan kesempatan untuk membiarkan talenta itu bertumbuh dan akhirnya diberi upah. FOMO lah saudara, FOMO yang ketakutannya untuk tidak berhasil, melumpuhkan orang itu saudara. Mencegahnya untuk partisipasi dalam merencana tuannya. Jangan sampai kita gagal untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Karena ketakutan yang kita miliki. Contoh lain saudara adalah orang kaya yang bodoh. Dalam Lukas 12, dia membangun lumbung yang lebih besar, memperoleh lebih banyak kekayaan, merencanakan kenyamanan dan keamanan. Tapi Tuhan berkata, bodoh, pada malam ini juga jiwamu dituntut daripadamu. Dia begitu fokus dengan apa yang dia miliki sehingga dia melewatkan apa yang benar-benar penting, hubungannya dengan Tuhan. Takdir kekalnya saudara. Dia dikuasai oleh FOMO, rasa takut kehilangan kesenangan duniawi dan dengan demikian kehilangan kekekalan. Jangan sampai kita kehilangan kekekalan karena kesenangan sementara.
Contoh yang lain saudara, bangsa Israel mengembara di padang gurun saudara. Mereka terus menerus menoleh ke belakang, merindukan kenikmatan di Mesir saudara. Dan melupakan penyediaan Tuhan yang ajaib. Mereka melewatkan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Karena mereka terlalu sibuk terpaku pada apa yang mereka anggap lebih baik di masa lalu. FOMO mereka membutakan mereka dari rencana Tuhan yang luar biasa untuk masa depan mereka. Ketakutan mereka akan kehilangan sesuatu yang sudah biasa membuat mereka tidak dapat mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena mereka puas dalam zona nyaman mereka. Mereka puas, tidak mau perubahan. Makanya selalu mereka mengeluh dan berkata lebih baik di Mesir. Padahal Tuhan membawa mereka kepada tanah perjanjian. Tapi hari ini saudara-saudara kita akan lihat ke satu contoh yang lebih luar biasa. Contoh daripada Saul. Makanya saya kasih judul Saul dan FOMO. Di bagian kedua ini saudara. Banyak daripada kita yang membuat keputusan yang terburu-buru karena fear of missing out. Saul memiliki juga FOMO itu sudah dalam 1 Samuel. 1 Samuel 13, 5 dan sampai ke 14 saudara. Dia bertindak tergesa-gesa dan melakukan korban bakaran karena dia memiliki FOMO. Takut kehilangan anak buahnya dalam peperangan. Kita harus tahu bahwa waktu hidup dan keluarga kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. FOMO akan membuat saudara mencoba membuat jalan bagi diri saudara sendiri. Di mana Yesus berkata, dialah jalan itu. Dialah kebenaran itu, dialah hidupan itu. Tapi FOMO akan mendesak orang itu membuat jalan sendiri. Behold, I am doing a new thing. Itu Tuhan berkata. Tuhan sedang melakukan hal yang baru. FOMO membuat kita melakukan sesuatu dan mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikorbankan. Dari cerita ini kita akan lihat saudara. Tapi sebelumnya, apakah saudara memiliki FOMO? Karena itu kita perlu diskusikan. Dengan contoh-contoh tadi sudah disampaikan oleh muridnya dan orang Israel. Apakah saudara dan saya memiliki FOMO? Itulah pertanyaan. Karena kita harus bereskan ini sebelum masuk ke tahun 2025. Amin saudara. Tadi kita dengar definisi FOMO adalah banyak kecemasan karena potensi hal-hal yang bisa terjadi saudara. Bukan tentang apa yang sedang terjadi, tapi apa yang bisa terjadi. Karena itu akhirnya saudara mulai melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Mari kita lihat saudara di cerita ini 1 Samuel. Mari kita buka 1 Samuel 13 ayat yang ke-5 sampai ke-14. Di ayat yang ke-5 saudara berkata, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Begitu banyak orang Filistin mau datang, semua mau serang kepada orang-orang Israel ini saudara. Tapi apa yang terjadi di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua. Bersembunyi di keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi saudara. Tersembunyi karena ketakutan. Begitu banyak orang Filistin lagi datang untuk mengejar mereka, menyerang mereka. Tapi kita lihat selanjutnya ayat yang ke-7, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Saul masih di Gilgal karena dia baru saja diangkat jadi raja saudara. Diurapi di situ saudara. Dan akhirnya ini sampai sekarang udah 3 bulan masih di Gilgal. Tapi ini sekarang Filistin lagi menyerang Israel ini saudara. Dan kita lihat selanjutnya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Apa yang terjadi di sini saudara? FOMO yang dalam hal ini saudara kita tadi adalah fear of meeting opposition. Saudara bisa lompat langsung ke bagian berikutnya.
Oke, fear of meeting opposition. Takut menghadapi pertentangan. Karena ada oposisi yang sedang datang, orang-orang Filistin yang sedang datang pada saat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ketakutan, saudara. Orang-orangnya mulai menggemetar, saudara, kita lihat di situ tadi. Maka dia berkata, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Selanjutnya ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ingat saudara, kalau kita lari daripada oposisi, tidak akan membuat saudara sebagai pemenang, saudara. Jika kita tidak pernah menghadapinya, kita tidak pernah akan mengatasinya. Kita takut akan menghadapi sesuatu yang baru, takut menghadapi oposisi, dan akhirnya itu membuat kita takut dan kehilangan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia melihat Goliat yang berkata, saya datang dalam nama Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan dia. Tapi fear of meeting opposition itu yang terjadi saudara bagi Saul. Dia takut untuk menghadapi oposisi atau pertentangan itu. Kadang-kadang kita lari daripada oposisi kita. Kita lari daripada rasa sakit saudara. Oposisi di sana untuk kita atasi. Tapi kita harus menghadapinya terlebih dahulu saudara. Banyak daripada kita lari daripada apa yang Tuhan telah panggil untuk kita lakukan. Karena kita takut menghadapi oposisi. Ketakutan inilah yang membuat Saul melakukan korban bakaran sebelum waktunya. Karena dia tidak ingin menghadapi raksasa di depannya. Dia tidak ingin menghadapi orang-orang Filistin. Kita tidak dapat melihat kemenangan karena kita terlalu takut untuk maju, bertarung dan menghadapi oposisi kita. Kalau kita lari daripada oposisi, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi pemenang saudara. Oposisi seharusnya mengubah kita secara positif di dalam, bukan menghancurkan kita secara negatif di luar. Yang kita perlu memiliki adalah keyakinan bahwa kita dapat menang karena ada kuasa Kristus dalam diri kita. Dan apapun oposisi yang kita hadapi, kita bisa menaklukkannya. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. FOMO yang berikutnya adalah forgetting orders, making options. Dia melupakan perintah dan membuat opsi, membuat pilihan. Dia sudah diperintahkan untuk tunggu karena dia bukan seorang imam, he was not a priest. Dia adalah seorang raja. Tapi dia mengambil bagian daripada imam itu. Karena imam itu datangnya terlambat. Yang janjinya 7 hari tapi belum datang. Dia menantikan hari yang kedua, hari ketiga, hari keempat. Mungkin dia sudah berkata kepada prajurit-prajuritnya, kita akan lihat tangan Tuhan bekerja. Dan akhirnya kita akan memberikan, Samuel akan datang dan memberikan korban bakaran. Dan akhirnya kita pasti akan menang terhadap orang Filistin. Tapi hari ke-6 pun Saul tidak melihat Samuel datang. Dan dia udah mulai gentar hatinya. Dan orang-orang udah mulai meninggalkan dia. Dia harus melakukan sesuatu. Akhirnya apa yang saudara dia lakukan? Dia melupakan daripada perintah-perintah itu. Forgetting orders. Dan melakukan making options. Membuat pilihan-pilihan yang lain. Kadang-kadang kita lupa perintah Tuhan. Bagi kehidupan kita. Dan kita coba membuat opsi kita sendiri. Kita menjadikan ada pilihan our own options. Ada opsi kita. Tuhan gak bergerak, Tuhan gak lakukan. Kita lakukan cara kita sendiri. Itu yang Saul lakukan saudara. Ketika saudara bergerak dengan tergesa-gesa, saudara akan melupakan apa yang Tuhan perintahkan untuk saudara lakukan. Dan mengambil pilihan yang tampaknya lebih baik pada saat itu. Dan Saul mengambil keputusan untuk melakukan korban bakaran sendiri karena ia melihat anak buahnya dengan cepat menghilang. Ketika banyak hal yang hilang, jangan mulai membuat keputusan berdasarkan apa yang hilang. Ketika saudara melakukan hal ini, saudara keluar daripada jadwal Tuhan atau timetable of the Lord. Selanjutnya saudara ada following orders, maintaining obedience. Itu yang kita perlu. Untuk tetap ikuti perintah. Dan tetap ada ketaatan. Firman Tuhan berkata ketaatan kita lebih penting daripada segala pengorbanan kita.
Kebanyakan dari kita mengikuti perintah sampai pada suatu titik. Tapi kita tidak mempertahankan ketaatan ketika kita menghadapi perlawanan. Dan segala sesuatunya mulai hilang, saudara. Banyak daripada kita menginginkan firman yang baru daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan memberikan firman yang baru. Dia mempercayai kita untuk melakukan firman yang terakhir yang dia berikan kepada kita. Untuk apa Tuhan berikan sesuatu yang baru kepada kita kalau kita belum melakukan perintah yang dia katakan kepada kita sebelumnya. Tuhan mau selalu memberikan kepada kita sesuatu yang baru, saudara. Tapi kita harus maintain our obedience. Taat kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan mengikuti perintah dia. Firman Tuhan berkata di Galatia 6 ayat 9, janganlah jamu-jamu berbuat baik. Karena pada waktunya kamu akan menuai jika kamu tidak berhenti bekerja. Itu paraphrase saya. Begitu penting, saudara. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan Saul ini, saudara? Mari kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Karena dia rasa sekarang dia sudah lakukan korban bakaran, dia memposisikan diri dia sebagai imam. Bukan lagi sebagai raja saja, tapi sebagai imam yang pergi keluar untuk cari Samuel dan kata lain untuk memberkati dia. Kalau kita lihat cerita ini sangat ironis, saudara. Apa yang terjadi dan bagaimana. Dan kalau kita lihat Saul masa begitu. Tapi kadang-kadang kehidupan kita juga seperti itu, saudara. We take things into our own hands. Kita mengambil hal dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita menantikan Tuhan begitu lama. Tuhan gak ada buktinya. Tidak ada mujizat yang terjadi. Saya sudah berharap, saya sudah berdoa. Belum ada perubahan. Ya sudah, saya ambil jalan pintas. Saya cari opsi yang lain. Yang kelihatannya baik pada saat itu. Mungkin ada aja prajurit yang berkata, oh luar biasa ini raja yang luar biasa. Dia bisa duel, dia bisa lakukan memimpin kita dalam peperangan juga. Dan pada saat itu memberikan korban bakaran juga. Mungkin dia tambah senang. Tapi pada saat ini saudara dia pergi untuk menyongsong, untuk memberi salam kepada Samuel. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Bayangkan ini saudara, apa yang telah kau berbuat. Mungkin Samuel sudah tahu saudara apa yang Saul telah perbuat. Dari korban bakaran yang disembahkan, baunya mungkin udah ada saudara. Dia tidak membutuhkan Saul memberikan penjelasan atau alasan. Dia hanya ingin tahu bahwa kejujuran daripada Saul. Ingin berkata pada Samuel, saya minta maaf karena saya lakukan hal ini. Dan mungkin situasinya akan berubah, saudara. Tapi apa yang Saul berkata, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Kalau kita baca daripada sejarahnya, ada yang pepatah berkata itu istilahnya bedanya waktunya 1 jam. Dia melakukan korban bakaran setelah 1 jam. Samuel datang. Dimana kalau dia bisa aja tunggu 1 jam, situasinya akan berubah. Dia bisa saja jujur kepada Samuel, situasi dia akan berubah juga. Tapi dia pilih untuk memberikan alasan atas alasan, kebohongan atas kebohongan. Kita sering tahu bahwa alasan adalah apa saudara? Kebohongan. Dan waktu disanggir ada yang berkata juga alasan adalah memperjelas kesalahan. Itulah alasan memperjelas kesalahan kita. Karena kita tahu udah salah saudara. Dan apa yang terjadi sudah dia berkata begitu. Dan yang tentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat yang ke-12. Maka pikirku. Makanya FOMO yang berikutnya saudara adalah feelings over my obedience. Perasaan atas ketaatan saya. Dan seringkali itu yang kita lakukan saudara. Kita rasa seperti itu, kita rasa seperti ini. Oleh sebab itu kita didorong untuk mengambil keputusan ini. Apakah Saul pada saat itu mencari Tuhan? Berdoa, tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan?
Dia berkata apa di sini? Aku rasa, ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat, ayat yang 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. I felt compelled to. Karena aku merasa, maka pikirku, dan akhirnya aku memberanikan diri. Lucu saudara kalau kita lihat di sini Saul berkata seperti itu. I felt compelled to. Saya terpaksa untuk lakukan itu. Orang-orang Israel udah mulai serak-serak, saudara. Orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban tidak lebih dari 1 jam sebelum Samuel datang. Jika ia percaya kepada Allah dan menunggu 1 jam lagi, betapa beda hasilnya. Saat-saat terakhir dalam penantian biasa merupakan saat-saat yang paling sulit dan sangat menggoda kita untuk mengambil tindakan kita sendiri. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Makanya sering berkata apa? Tetap percaya. Kita butuhkan ketekunan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan bergerak. Di momen yang kita rasa bahwa udah saatnya dan akhirnya kita mengambil langkah. Kita sudah menantikan, kita sudah doa dan akhirnya kita mengambil langkah kita sendiri. Disitulah. Siapa tahu cuma sebentar lagi waktunya untuk kita hanya bersabar, tekun, tunggu waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita rasa saudara bahwa Tuhan tahu waktunya. Dan kalau itu milik aku, pasti itu akan diberikan kepadaku. If it's mine, it's gonna be mine. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Yes, tidak ada orang yang bisa menghentikannya kecuali diri saudara sendiri. Kenapa? Karena kenapa saya berkata seperti itu? Tanah perjanjian adalah untuk orang Israel pada saat itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena putusan mereka. Karena apa yang mereka merasakan, kita merasa seperti belalang saja. Kita merasa seperti yang tidak berada signifikannya, tidak ada artinya. Mereka sebagai raja, sebagai raksasa yang besar di situ, orang-orang anak saudara. Dan akhirnya apa yang dilakukan orang Israel? Kita nggak mungkin masuk ke tanah perjanjian itu. Dan akhirnya apa? 1 generasi saudara hilang. Karena apa? Karena mereka kelewatan. Karena ketakutan. Kelewatan gerakan Tuhan. Kehilangan momen atau waktunya Tuhan. Ketinggalan saudara. Oleh apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena mereka merasa. Karena Saul merasa. Oleh sebab itu aku memberanikan diri dan mempersembahkan korban bakaran. Tanggapan Saulus adalah contoh klasik tentang mencari alasan dan kegagalan untuk mempercayai Allah. Saul membiarkan perasaannya terhadap situasi yang ada mengesampingkan ketaatannya untuk mengikuti firman Tuhan. Saul bahkan tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan selama proses berpikirnya. Hanya perasaannya saja. Perasaan kita mungkin memang nyata. Tapi perasaan kita adalah seorang manajer yang buruk saudara. Jika saudara mengikuti intuisi kita saudara, kita sedang menuju kehancuran. Jangan digerakkan oleh perasaan. Makanya dia berkata, feelings over my obedience. Yang seringkali kita izinkan masalah ini saudara. Perasaan kita di atas ketaatan kita. Tapi apa yang kita harus lakukan adalah FOMO yang berikutnya adalah faith over my opinions. Iman di atas opini saya. Pendapat kita atau opini kita harus selalu kalah kepada iman kita saudara. Iman yang berakar dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berada dalam taman Getsemani, sebelum dia ke kayu salib, dia menyuarakan pendapatnya. Tapi dia juga tunduk kepada kehendak Bapanya di surga. Not my will but yours be done.
Itu yang dia rasakan pada satu feelingnya dia, tapi dia lepaskan semuanya itu berkata, iman saya di atas segala opini yang saya pikirkan. Karena opini saudara kadang-kadang itu bisa melampaui firman Tuhan. Dan akhirnya kita gagal melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Karena inilah absolute truth itu saudara. Yang mutlak, kebenaran yang mutlak, yang harus melebihi daripada segala opini kita. Makanya iman di atas opini kita. Itu begitu penting saudara. Ketaatan atau ketidaktaatan tidak hanya mempengaruhi kita, tapi juga semua orang yang di sekitar kita. Makanya ada ayat saudara 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca saudara 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Inilah kita tahu bahwa inilah tahun janji Allah. Pengenapan janji itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menepati setiap janjinya kepada saudara dan saya. Tapi kita harus jalan dalam ketaatan itu saudara. Kita jangan dipengaruhi oleh perasaan kita. Momen kita sampai akhirnya kita melampaui apa yang Tuhan katakan bagi kita. Kita melakukan sesuatu yang bukan jadi bagian kita. Karena kita tergesa-gesa. Itu yang lakukan ketakutan. Ketakutan akan membuat kita lakukan hal-hal yang dengan tergesa-gesa. Kita nggak lagi cari waktunya Tuhan. Kita nggak lagi cari rencananya Tuhan. Kita nggak lagi cari kehendaknya Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan bagaimana cara untuk combat atau lawan dengan FOMO ini saudara. Yang pertama memprioritaskan doa dan firman Tuhan. Artinya kita harus luangkan waktu setiap hari untuk berhubungan dengan Tuhan. Biarkan firman-Nya menuntun keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus lakukan saudara. Yang pertama, memprioritaskan doa dan firman Tuhan. Mungkin 6 tahun ini saudara kita udah longgar dalam doa kita. Atau longgar dalam membaca firman Tuhan. Inilah saatnya untuk memprioritaskan kembali saudara. Makanya saudara ada doa syafaat kita. Kita disuruh hafal ayat-ayat. Kenapa? Karena kita bisa menjadi, we are facing a spiritual battle. Kita sedang menghadapi peperangan rohani saudara. Dan firman yang hidup ada senjata kita. Bukan firman saja yang dalam Alkitab. Tapi firman yang ada dalam kehidupan kita. Makanya begitu penting kita diajarkan di sini untuk menghafal ayat. Kenapa? Supaya waktu kita diserang oleh iblis dan ditipu daya oleh iblis. Kita juga bisa berkata firman juga tertulis seperti ini. Firman Tuhan juga tertulis seperti ini. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Makanya seringkali kita dikalahkan oleh iblis. Makanya kita diajarkan. So jangan lupa yang belum ada, saudara bisa dari website atau dari sosial media kita. Saudara bisa download ada 52 ayat. Setiap minggu 1 ayat. Mari kita hafal sama-sama. Supaya kita nggak dikalahkan. Supaya kita selalu menjadi pemenang dalam Kristus. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Nah, tanganmu katakan jangan lupa hafal ayat. Amin. Yang kedua kalau kita lihat saudara, attitude of gratitude, memiliki sikap bersyukur. Dalam segalanya selalu bersyukur. Bersyukur untuk apa saudara? Apa yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya. Kita masih bersyukur untuk semuanya itu. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa orang itu memilih? Karena itu yang terjadi FOMO. Waktu kita melihat sosial media kita, waktu kita sweep, kita punya highlight atau FOMO, Instagram kita atau Facebook kita. Kita melihat orang ini memiliki itu, orang lain memiliki itu. Dan akhirnya ada envious. Kita mau menjadi seperti mereka. Kita mau menjadi memiliki apa yang mereka miliki. Kita nggak mau ketinggalan. Sebagaimana kita bisa mengalahkan segala ketakutan itu saudara. Dengan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara saya. Dengan cara itu kita nggak bakal membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan selalu bersyukur. Amin. Bahkan bersyukur juga untuk suami dan istri kita juga. Bukan membandingkan dengan orang lain juga saudara. Karena itu yang kenyataan yang sedang terjadi sudah di mana-mana.
Selanjutnya, taatilah Tuhan, saudara. Taatilah ketaatan kita dan pelayanan, saudara. Taatilah Tuhan. FOMO bukan membuat kita menjadi lebih produktif dan bertindak sebagai sarana untuk mencapai impian kita, tapi justru membuat kita menjadi sangat tidak produktif dan menghancurkan impian kita. Jika kita berlarian mencoba melakukan segala sesuatu, kita akan melewatkan kesempatan untuk melakukan apapun. Dan akhirnya kita nggak bakal komitmen dalam hal apapun juga, saudara. Kita akan melewatkan kesempatan untuk berkomitmen untuk melakukan apapun. Yesus berkata, jika engkau menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, apakah arti itu bagimu? Itu yang Yesus berkata kepada Petrus. Engkau harus mengikuti aku. Dalam ketaatan saudara akan menemukan sukacita dan kebebasan sejati dan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Yang kita bisa melayani orang lain. Dan penuh ketaatan. Selanjutnya yang poin keempat, percaya waktu Tuhan. Karena dalam waktunya segala sesuatunya indah, saudara. Lihat kamu katakan, dalam waktu Tuhan semuanya indah. Amin. Waktu Tuhan selalu sempurna, bahkan jika itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita sudah menantikan, tapi waktu Tuhan sempurna. Jangan kita mengambil hal itu daripada diri kita sendiri seperti Saulus, saudara. Belum waktunya Samuel datang, akhirnya kita mengambil langkah sendiri. Kita cari jalan kita sendiri, kita cari opsi yang lain. Kita mengikuti perasaan kita. Dan apa yang terjadi pada kisah Saul itu? Hal itu, saudara, membongkar segala sesuatu dalam diri dia, saudara. Dan akhirnya itulah menjadi titik awal kehancuran dia, saudara. Karena apa kesempatan lagi, saudara, waktu dia harus membunuh orang-orang Amalek semuanya. Tapi apa yang terjadi? Karena yang pertama belum dibereskan. Makanya apa yang terjadi di sini juga dia simpan raja itu. Dan berbagai korban itu, saudara. Domba-domba yang terbaik disimpan, saudara. Yang mesti memusnahkan semuanya. Dan itu mulai segala sesuatunya kehancuran Saul lebih lagi. Disitulah dia coba merasa diri dia tetap sebagai ini. Sampai dia ingin rasa ada urapan Tuhan tetap atas dia. Maka dia berkata Samuel tetap berjalan bersama dengan dia. Tapi itu tidak terjadi. Itu dengan cerita untuk hari yang lain, saudara. Tapi kita lihat ke sini, saudara, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman, itu yang kita harus lakukan. Lihat tanganmu, katakan melangkah dengan iman. Jangan membiarkan rasa takut melumpuhkan saudara. Ambillah langkah yang berani, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyukupi segala keperluan hidupan kita. Dalam Dia kita bisa lakukan segala perkara karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan, melewati segala badai dalam kehidupan kita. Karena ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Karena Dia sanggup, amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Kebohongan FOMO adalah bahwa kunci kebahagiaan ditemukan di luar Allah dan janji-janjinya. Jika memang demikian, maka Salomo, orang yang tidak menginginkan apapun, pasti telah menemukannya. Namun setelah mengerahkan segala upayanya, ia berkata semuanya sia-sia. Dan sia-sia belaka, tidak ada yang dapat diperoleh di bawah matahari. Salomo berkata seperti itu. Kesimpulannya, saudara, apakah saudara hidup dengan rasa takut? Ini saatnya untuk melampauinya. Lepaskan rasa takut itu akan kehilangan kesenangan dunia yang fana ini. Rangkullah saudara apa yang Tuhan telah janjikan bagi saudara dan saya. Percaya kepada penyediaan Tuhan. Bimbingannya, kasihnya yang tak tergoyahkan. Mari kita rubah, mari kita tukar rasa takut kita dengan iman yang dalam dan teguh kepada Dia yang memegang masa depan kita. Itu yang kita harus lakukan, saudara. Biarlah FOMO saudara diletakkan di kaki Kristus yang telah menghancurkan kuasa ketamakan dan ketidakpuasan. Biarlah FOMO saudara membawa saudara pada kesedihan dan pertobatan yang saleh dengan semangat untuk menanggalkan dosa dan mengenakan Kristus dalam kehidupan saudara. Dan orang yang percaya harus percaya pada Tuhan untuk mengendalikan setiap hari. Karena Dia sanggup, saudara. Makanya terakhir, saudara, fear of missing out, FOMO ini, saudara, kita harus rubah dengan yang pertama adalah faith, dengan iman, saudara. Yang kedua adalah dengan obedience, ketaatan kita dalam setiap bagian kehidupan kita.
Yang selanjutnya adalah the mind of Christ. Memiliki pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dunia ini untuk membawa kemuliaan bagi dirinya. Memulihkan ciptaan ke dalam kemegahan yang semula dan menyediakan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan orang yang memiliki pikiran Kristus adalah orang yang mampu membedakan hal-hal rohani dan bukan hal-hal yang duniawi, saudara. Yang terakhir adalah overcomer. Memiliki roh sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, saudara. Overcome masalah saudara. Dalam tahun ini mungkin ada banyak hal yang telah menaklukkan kita. Tahun 2025 kita masuk, kita percaya kita menaklukkan segala sesuatunya. Tapi kita harus lepaskan segala rasa takut kita. Karena itu akan coba untuk masuk ke dalam tahun 2025, saudara. We are overcomers. Tetanggamu katakan, you are an overcomer. Tetangga lain katakan, you are an overcomer. Seorang penakluk, saudara. Seorang prajurit Tuhan. Seorang pemenang. Amin. Jangan kita ada fear of missing out dalam hal-hal dunia ini. Sampai kita ketinggalan atau kehilangan atau kelewatan apa yang Tuhan telah siapkan bagi saudara dan saya. Mungkin tahun ini kita ada banyak kehilangan, saudara. Ada kegerakan yang Tuhan terjadi, kita rasa mungkin belum waktunya ke saya. Kita menantikan, jangan sampai kehilangan, sampai gak masuk pada tanah perjanjian, saudara. Tapi setiap saat kita berkata, Tuhan saya siap. Tuhan saya mau. Saya tidak mau kehilangan, kelewatan atau ketinggalan apa yang Engkau sedang lakukan dalam gereja saya, dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, dalam negara saya, dalam bangsa saya, dalam kehidupan saya. Amin. Dan kalau kita punya hati prinsip seperti itu, kita akan berjalan dengan iman. Kita akan memiliki pikiran Kristus. Kita akan taat kepada segala sesuatunya. Apa yang Tuhan katakan. Kita tidak akan izinkan perasaan kita yang memimpin hidupan kita. Tapi kita akan izinkan iman untuk memimpin setiap langkah hidupan kita. Dan kita akan menjadi overcomer. Seorang pemenang dalam setiap bagian hidupan kita. Amin. Saya harap saudara diberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk firman ini, Tuhan. Di mana kami telah belajar bahwa ada banyak hal dalam dunia ini, Tuhan, yang kami mengejar, Tuhan. Tapi ada banyak hal, Tuhan, dalam kerajaan Engkau yang kami rela untuk ketinggalan. Kelewatan atau kehilangan. Tapi itulah tahun 2024, Tuhan. Kami ingin berubah, Tuhan. Kami ingin mengejar visi Engkau. Kami ingin mengejar misi Engkau. Kami tidak ingin kehilangan, Tuhan. Kami tidak ingin ketinggalan, Tuhan. Kami tidak ingin, Tuhan, kelepasan apa yang Tuhan Engkau telah siapkan bagi kita semua dalam tahun 2025 ini, Tuhan. Kami ingin menggapai segala sesuatunya, Tuhan. Rencana-rencana Engkau bagi kehidupan kami semua. Kami tidak izinkan, Tuhan, iblis, Tuhan, menipu daya kehidupan kami semua untuk mempercayai sesuatu yang lain di dunia ini selain daripada Engkau, dan menipu daya kami, Tuhan, untuk mencicipi dan memakan apel itu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dalam segala sesuatunya, Tuhan, kami tunduk, kami taat kepada firman-Mu. Kami tidak izinkan perasaan kami, Tuhan, untuk menipu daya kami, Tuhan. Tapi kami ingin berjalan dalam kebenaran akan firman-Mu. Kami ingin berjalan dengan iman, Tuhan. Dan bukan apa yang kami melihat. Tapi kami ingin berjalan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena kuasa Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau sanggup, Bapa. Dan Engkau yang hidup dalam diri kami sanggup, Tuhan. Dan kami juga sanggup bersama dengan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa di surga. Dan segala tipu daya iblis, segala kebohongan iblis, segala ketakutan yang ada benihnya dalam kehidupan kami ingin cabut keluar pada saat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Dan belanya kuasa Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan belanya roh Engkau yang bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus.
Bila penyertaan Engkau selalu menyertai kami. Roh Kudus Engkau selalu melindungi kami Bapa. Daripada segala kemalapetaka Bapa. Daripada segala kejahatan Tuhan. Kami percaya kami adalah kepala dan bukan ekor Bapa. Segala sesuatu yang kami pegang berhasil di dalam nama Yesus. Keluarga kami berhasil di dalam nama Yesus. Anak cucu kami berhasil dalam nama Yesus. Oh, segala sesuatu yang kami pegang berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar nama Engkau saja dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah goodness and mercy Bapa mengikuti kami kemanapun kami pergi Bapa. Sampai pada akhirnya Bapa. Yang biar damai sejahtera Engkau, kasih Engkau selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami telah percaya dan kami telah berdoa. Dan sama-sama yang percaya berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu tanggal 31 Desember jam 10:30 malam. God bless.